Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi memberikan review pemakaian suatu raket ya. Nah, kemarin kita habis memberikan review komparasi antara RS Octagon 21 Proof dengan AV Flash 61 Proof ya. Raket kelas high end andalan dari brand RS ya. Buat kalian yang belum nonton bisa cek aja di kolom deskripsi, saya sertakan linknya di situ ya. Menarik banget guys ya. Nah, sekarang kita akan membahas review pemakaian dari Velet The Vital 1.0 ya. Setelah sekian lama kita tidak membahas raket dari brand Velet, nah sekarang kita akan membahas lagi raket dari brand Velet ya. Dan ini harganya termasuk murah, 200 ribuan aja karena dia masuk kelas moderate ya. Jadi harganya terjangkau banget ya. Tapi ini meskipun harganya cuma segitu ya, 200 ribuan, menurut saya ini raketnya oke banget ya. Dan saya akan merekomendasikan raket ini buat kalian karena setelah saya gunakan ternyata performanya menurut saya bagus banget ya. Di harga segitu ini raketnya oke banget ya. Terutama buat kalian yang bermainnya itu all-round cenderung ke power. Nah, ini raketnya oke banget ya. All-round itu kan untuk bermain menyerang dan bertahan enak ya. Nah, karena dia ada kecenderungan atau dominan ke power, jadi buat kalian suka smash-smash, ngebok-gebok, ini raketnya oke. Tapi dia tidak terlalu mengorbankan yang lain kayak defense untuk adu drive. Ya pokoknya untuk swingnya ini masih bisa dikatakan enak ya. Jadi bisa saya katakan raket ini lumayan lengkap untuk di harga segitu dan recommended banget ya. Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng secara detail ya, kupas tuntas untuk raket ini ya, dari feel, kemudian karakternya, dan nanti performanya bagaimana ya. Dan plus minusnya nanti kita akan sampaikan juga jika ada ya. Oke, langsung aja kita mulai membahas Velet The Vital 1.0 ya. Dari harga 200 ribuan ya. Nah, kalau batangannya aja ya, kalau paketan mungkin nanti ya bisa sampai 300 ribuan, tapi setahu saya ini harganya 200 ribuan ya. Dan kalau kita perhatikan dari cat desain dan finishingnya ya, untuk desainnya kalau Velet itu kayaknya khas ya dengan gayanya yang seperti itu ya. Untuk kombinasi warnanya dominan hitam, kemudian ada hijau, ada variasi putihnya juga ya. Ya desainnya seperti ini, dan ini finishingnya dibuat matte atau doff ya. Dan kalau saya pegang seperti ini halus ya, dan finishingnya rapi guys ya. Oke, kemudian untuk model framenya ini standar, nggak compact, jumlah chrome-nya 76 guys ya, dan ada chrome itu 4 buah di bagian bawah. Dan yang menarik dari raket ini itu dia lebar poros framenya. Ini termasuk yang bisa dikatakan kecil. Jadi dia tidak standar guys ya. Di raket brand Velet kita bisa menemukan juga yang modelnya seperti ini itu di Aeromars atau di Galaxy Flare 10 ya, dan ini sudah nggak diragukan lagi ya. Galaxy Flare 10 dan Aeromars 10 raket dari brand Velet harga 300 ribuan, the best untuk all-round ya. Nah, ini juga seperti itu ya. Meskipun dia seperti ini lebar poros framenya, tapi setelah dipakai itu buat bermain power itu dia tetap solid guys, tetap terasa solid ya. Saya juga bingung kenapa dia bisa memberikan feel solid yang begitu bagus menurut saya ya. Oke, kemudian raket ini ya, kalau kita lihat dari BP ya, yang tertera di sini itu 290 mm. Jadi sebenarnya raketnya itu dia balance ya. Tapi jangan terlalu menjadi patokan ya, karena beberapa kali saya review raket dari brand Velet kelas moderate ya, itu ada yang turun, ada yang naik ya. Ini kan 290 ya, tapi realnya tuh 296, 297 ya. Ini beratnya 4U tapi dia lari ke 86 sekian gram guys ya. Jadi kalau kita perhatikan ya feel-nya ya dia all-round cenderung ke power ya guys ya. Dan untuk stimulusnya ini terasa medium ke cenderung ke flex guys. Jadi antara medium flex sampai medium ya, karena ketika saya pakai itu dia dalam momen tertentu dia terasa ngeflex ya. Nah seperti itu guys ya. Ini setelah tersetting ya, senar dan juga overgrip berat totalnya menjadi 93 sekian gram ya. Jadi menurut saya masih oke ya, secara power dapat, dari segi swingnya juga nggak terlalu berat ya, masih enak ya untuk permainan double, masih masuk guys ya. Kemudian BP-nya dia nggak beranjak, jadi masih di 296, 297. Ini senarnya hanya senar biasa aja, Ebox Ultimum Pro 66 ya. Mungkin kalian bertanya kenapa sih kok pakai senar yang biasa? Karena saya mau nguji kualitas dari raket ini, jadi harus pakai senar yang biasa ya. Tapi meskipun biasa, Ultimum Pro 66 dari Ebox ini termasuk senar terbaik harga 20 ribuan. Kalian belum coba, bisa kalian coba sendiri guys ya. Oke, kemudian untuk
swing manuvernya ini termasuk enak meskipun BP-nya tinggi ya, beratnya juga lumayan ya, masuk 3U awal, tapi ini untuk swingnya, manuvernya juga menurut saya masih terasa enak ya. Saya juga cukup kaget ya, kemarin waktu saya gunakan, loh swingnya kok masih terasa enak guys. Jadi makanya di awal tadi saya bilang ini raketnya bisa dikatakan lumayan lengkap guys ya. Untuk handlingnya Felt ini enak ya, termasuk yang menurut saya oke banget ya, handlingnya nggak terlalu besar ya, lingkar gripnya di angka 8,2 cm ya. Jadi kalau kalian tumpuk dengan overgrip itu bisa jadi nggak terlalu tebal guys ya. Jadi ya sebenarnya ini selera aja sih ya. Oke, untuk adaptasi menurut saya nggak susah ya. Buat saya pribadi yang pemain all rounder nggak susah ya. Dan kalau kalian pemula, kalau kalian yang suka bermain power pasti masih masuk ya. Kalau kalian yang mungkin powernya masih belum terlalu ini, lebih pas kalau raketnya balance ya. Tapi nggak tahu nanti kalau kalian beli ini dapatnya seperti yang saya dapatkan atau balance ya. Karena di sini sebenarnya tertera 290 ya. Tapi ada kecenderungan PP-nya bisa sama seperti yang saya dapatkan ini guys ya. Untuk gaya bermain ya, tentu kalian yang all-round cenderung atau dominan bermain power ya. Tetap mengutamakan keseimbangan antara menyerang dan bertahan, cuma memang proporsinya atau porsinya lebih banyak di bermain power atau menyerang ya, bermain smash-smash, gebuk-gebuk ya. Oke, kemudian untuk kualitas catnya setelah saya gunakan dalam beberapa kali kesempatan ini masih bagus sih. Tapi kalian jangan terlalu berharap di harga segitu, pasti tentu ada keterbatasan ya di kualitas catnya ya. Untuk tensionnya bisa sampai 31 lbs, jadi udah cukup banget ya dari kelas pemula sampai intermediate ya. Kemudian untuk soliditasnya ya, meskipun harganya cuma 200 ribuan, tapi ini termasuk yang menurut saya oke. Kemarin setelah saya gunakan, feel-nya bagus, solidnya dapat, stabilitasnya juga dapat ya. Makanya saya merekomendasikan raket ini buat kalian ya. Oke, kemudian sekarang kita akan lihat cuplikan ketika saya menggunakan raket ini. Setelah itu kita bahas detail performanya ya. Oke, check this out. Nah, sekarang kita akan bahas detail performa dari raket ini ya. Secara umum saya suka dengan raket ini, saya puas ya. Dalam pertama kali memakai raket ini, kesan pertamanya itu bagus banget ya. Karena raketnya itu seperti bisa dimaksimalkan banget ya. Menggunakan senar yang biasa aja seperti itu, apalagi diganti dengan senar yang bagus, pasti hasilnya akan, menurut saya akan maksimal banget ya. Secara power ini bagus, generate powernya dia lumayan karena BP-nya lumayan tinggi ya, meskipun nggak tinggi-tinggi banget, tapi menurut saya bagus segitu karena dia untuk yang lain juga tidak terlalu dikorbankan seperti swingnya, kemudian untuk defense-nya. Makanya ini raketnya bisa dikatakan lengkap. Untuk power buat saya pribadi saya memberi nilai ini 9 ya. Kemudian untuk lob nggak terlalu effort ya, kebantu dari beratnya, BP-nya, kemudian feel yang agak ngeflex ini juga lumayan ngebantu, jadi nggak terlalu effort, saya kasih nilai 9 juga. Untuk drive ya meskipun sebenarnya bukan spesialis di situ karena dia memang dari BP yang tinggi, beratnya juga lumayan. Jadi ada keterbatasan, tapi ini masih tetap responsif menurut saya. Untuk raket yang all round power ini swingnya masih enak, saya kasih nilai
8,5. Untuk defense saya kasih nilai 9 karena ini enak ya, meskipun agak heavy tapi di untuk swingnya masih responsif ya. Terlebih shaftnya yang flex, jadi kalau kita mengandalkan wrist itu kita bisa mengembalikan kok sampai ke belakang ya. Saya kasih nilai 9 ya guys. Kemudian untuk drop shot ya, saya suka dengan raket yang cenderung heavy, itu feel drop shotnya tuh dapat. Tapi ini sebenarnya soal skill aja ya. Untuk drop shot ya saya kasih nilai 9, netting saya kasih nilai 9 juga ya. Kemudian untuk control placing saya kasih nilai 9 ya, meskipun heavy, kemudian cenderung flex, tapi ini flexnya juga masih aman, nggak terlalu lebih banget ya. Ya pokoknya antara medium flex sampai medium ya. Oke, seperti itu ya, tinggal dikasih tension yang agak tinggi, nanti kontrolnya juga bisa lebih enak lagi kalau kalian memang mencari akurasinya ya. Kesimpulannya, raket ini ya secara karakter kalau saya lihat ya all round ke power ya. Kalian yang punya bermainnya tuh seimbang antara menyerang dan bertahan, tapi porsinya lebih banyak di menyerang, suka smash-smash, gebuk-gebuk, ini raketnya oke ya. Pengen bermain power tapi nggak terlalu mengorbankan defense atau swingnya, ini raketnya oke ya. Untuk kelas pemain ya, meskipun ini hanya kelas moderate ya, untuk itu ditujukan lebih ke pemula, tapi buat kalian yang intermediate pun menurut saya masih masuk ya, masih enak ya. Ini bahkan bisa dijadikan raket andalan atau raket utama. Raket pelapis juga bisa. Kalau buat yang pemula lebih disarankan kalian yang memang suka bermain power. Kalau kalian yang dominan di depan, ini raketnya akan kurang maksimal ya. Dan menurut saya di harga 200 ribuan ya, ini bisa dikatakan kita menemukan lagi raket yang menurut saya bagus dan recommended, layak kalian coba ya, meskipun ini bukan raket baru, raket lama ya, tapi ini menurut saya oke juga ternyata ya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain ya. Jika kalian ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Oke.